السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu syar'i. Waktu yang ada antum gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dasarnya semuanya harus ikhlas. Maka saya ingatkan kepada semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, antum datang ke sini tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan kita nggak akan dapat apa-apa. Tanpa keikhlasan kita nggak dapat ganjaran. Tanpa keikhlasan kita nggak akan pahala. Tanpa keikhlasan juga kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dasarnya harus ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Wajib kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, yang juga harus diperhatikan dalam kajian ini, antum berusaha untuk mendengarkan baik-baik, al-istima'. Dengarkan baik-baik. Kemudian diam, tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak main HP dan yang lainnya. Semua matikan. Datang ke sini karena Allah. Diam. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Sebab ada orang-orang yang ngaji tapi nggak paham. Ngaji nggak paham. Bertahun-tahun ngaji nggak paham. Makanya ada juga yang sudah baca buku ini juga harus dijelaskan. Karena ada juga orang yang tidak paham. Makanya antum berusaha untuk faham. Sebab ilmu itu al-fahmu. Di dalam Sahih Bukhari, di Kitabul Ilmi disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dikatakan ilmu itu al-fahm. Ilmu itu faham. Dibawakan hadisnya
sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian kita juga berusaha untuk menghafal dari apa yang disampaikan. Dan harus terus coba kita berusaha sedikit demi sedikit menghafal dari kajian-kajian yang sudah kita kaji. Baik itu ayat, baik itu hadis, baik itu doa datang yang dari Nabi SAW, atau juga asar yang sahih dari para sahabat, sehingga bermanfaat dan kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dan kita iringi dengan amal. Kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dengan amal. Kemudian yang selanjutnya lagi, ilmu itu dicatat. Bab yang menyuruh mencatat, Rasulullah SAW kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Maka setiap kajian antum catat. Manfaat buat antum. Catat. Bukunya ada, tapi catatan juga bawa. Buku yang dikaji antum juga punya, catatan juga harus ada. Sebab Nabi yang menyuruh sallallahu alaihi wasallam qaidul ilma bil kitab. Hadis ini sahih diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan Anas juga mengatakan demikian, qaidul ilma bil kitabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ilmu ini sudah kita cari, kita tuntut, kita pahami, kita hafal, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Bab ilmu untuk diamalkan. Di samping diyakini, harus diamalkan. Baru setelah itu an-nashru, yaitu disampaikan. Pertama kali disampaikan kepada keluarga. Maka ini harus perhatikan. Kadang-kadang kita nuntut ilmu bertahun-tahun, tapi nggak pernah kita sampaikan kepada keluarga. Yang harus kita sampaikan pertama kali keluarga dulu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu yang harus kita dakwahkan, agar mereka memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka meyakini dengan keyakinan yang benar. Mereka mengamalkan dengan amal yang benar, ikhlas dan ittiba, maka bermanfaat. Dan insya Allah dengan itu kita akan diberikan rahmat oleh Allah yang sangat luas, akan diberikan berkah oleh Allah yang sangat luas. Makanya harus kita cari. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, dan dia terus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka dia adalah orang yang mubarak. Makna mubarak? Diberkahi oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku ini diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Kata para mufassirin, kalimat mubarakan aynama kuntu ay mualliman lil khairi aynama kuntu. Aku mengajarkan kebaikan di mana saja aku berada. Artinya di keluarga kita mengajarkan kebaikan, kepada tetangga kita mengajarkan kebaikan, kita ada di kampung mengajarkan kebaikan dan memberikan manfaat. Keberadaan kita di mana saja memberikan manfaat, baru orang itu yang diberikan barakah oleh Allah Taala. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Coba kita berusaha, kita jadi orang yang bermanfaat. Buat diri kita bermanfaat, buat orang tua kita bermanfaat, buat istri bermanfaat, buat suami bermanfaat, buat anak bermanfaat, buat keluarga bermanfaat, buat tetangga bermanfaat, dan buat manusia bermanfaat. Ini dakwah yang hak. Ini yang dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip aswaja. Apa itu aswaja? Singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prinsip akidah aswaja. Banyak orang mengatakan aswaja
Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak paham apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih akidah aswaja itu? Nggak tahu. Pemahamannya nggak tahu. Kalau pemahaman nggak tahu, keyakinan juga tidak tahu, ya bagaimana dia mengamalkan? Bagaimana dia mendakwahkan? Maka yang pokok pertama kali yang harus kita kaji tentang akidah. Akidah ini prinsip. Sebab sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Maka kita harus terus mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka saya sebutkan tentang prinsip aswaja, biar orang umum juga paham bahwa aswaja itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita kaji juga aswaja. Kadang-kadang suka dibedakan. Kalau ini bukan aswaja, yang kita aswaja. Padahal saya tulis buku ini Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena mereka singkat, aswaja sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma karena kiainya Ustaz bilang beda. Yang itu bukan aswaja, itu Wahabi. Yang ini aswaja. Jadi gimana untuk menjelaskan? Ya udah tulis aja judulnya Prinsip Akidah Aswaja. Supaya mereka paham bahwa pada hakikatnya dakwah salaf adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat dengan aswaja di Indonesia ini. Maka kita akan kaji apa yang dimaksud dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita paham. Tentunya nggak semua poin kita bahas karena nggak mungkin kita mengkaji di Radio Roja aja itu 2 tahun belum selesai. Gitu. Ya. Dari 80 poin lebih belum selesai. Apalagi ini waktu cuma dikasih 3 jam sampai zuhur. Gak mungkin. Tapi insya Allah manfaat. Setiap kajian sedikit aja, kalau yang dikaji itu ilmu manfaat. Dan kita mensyukuri. Sedikit yang diberikan kita syukuri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, enggak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Hadis ini hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Sekarang kita bahas ikhwan fillah, azakumullah. Dari mulai yang pertama kita bahas tentang akidah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bahas akidahnya dulu, baru setelah itu kita membahas tentang kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru yang lainnya insyaallah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang al-jamaah. Ini antum lihat dulu hadisnya supaya jelas, hadis yang sahih. Hadis ini hasan, tapi ada beberapa riwayat yang lain yang sahih tentang hadis ini, yaitu hadis tentang iftiraqul ummah. Antum lihat di halaman 14, halaman 15. Halaman 14, halaman 15 dari buku ini, Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, fawahidatun fil jannati wa 70 fil nari. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan, ف71 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Maka hanya 1 golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka dan hanya 1 golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya 1 golongan masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka 1 golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, al-jamaah.
Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hadis ini hasan. Tapi ada hadis yang semana dengan ini yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Muawiyah dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Di hadis ini disebutkan 71 Yahudi berpecah. 70 masuk neraka, 1 masuk surga. 1 yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nasrani berpecah 72 golongan. 71 masuk neraka, 1. 71 masuk neraka, 1 yang masuk surga, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan, yang dia mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dan juga mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Makanya mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nabi mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan umat Yahudi atau Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Yang pertama ayat. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan berapa ayat lagi yang lain. Kemudian jika Nabi bersabda SAW, ada di sini di footnote, saya bawakan di halaman 15. Nabi bersabda SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di dalam mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya setelah diutus Nabi Muhammad, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kemudian umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan umat Islam ini. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini, menunjukkan bahwa berpecahnya umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, bahwa orang berpecah itu bukan semakin sedikit, semakin banyak orang berpecah. Jadi jalan kepada perpecahan, kesesatan itu banyak, sedangkan jalan selamat cuma 1. Kemudian jalan selamat yang hanya 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Jalan selamat yang 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, untuk melihat sesudahnya, Nabi menyebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali 1,
yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 72 masuk neraka nggak kekal. Selama mereka masih ada iman dalam hatinya, nggak kekal dalam neraka. 1 yang masuk surga, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang wajib kita ikut. Rasul menyebutkan demikian dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, ada tentang iftiraqul ummah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, makanya kita harus mengkaji dan mempelajari tentang akidah ini, akidah yang selamat ini. Bab Nabi menyebutkan 1, yang selamat itu al-jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena memang jalan selamat hanya 1, bukan 2, bukan 3. 1 aja. Yang lain semuanya membawa pada perpecahan. Ketika Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus ini. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu yang beraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, jalan menuju selamat itu hanya 1. Bukan 2. Makanya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris 1 garis yang panjang. Kemudian di kanan kiri jalan garis itu Nabi kasih garis yang pendek. Kata Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan 1 garis yang panjang, wa anna hadha sirati mustaqima. Kemudian garis yang pendek ini kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenarnya jalan-jalan ini maka syaitan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman, dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi 1 yang selamat. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib mengikuti yang 1 ini agar kita selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, dan kita semua ingin masuk surga. Maka wajib mengikuti jalan ini, mengikuti pemahaman ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ikhwan fillah, azakumullah, yang pertama, di bab yang pertama kita bahas tentang akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih yang dimaksud dengan akidah atau akidah Islam? Akidah menurut bahasa di bab yang pertama di halaman 27. Yang dikatakan al-aqidah menurut bahasa artinya al-aqdu, artinya ikatan. At-tawthiq, kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkam, yang artinya mengokohkan atau menetapkan. Dan juga ar-rabtu bil quwwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah iman yang kuat, iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Azza wa Jal dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang qat'i, yang pasti, baik secara ilmiah maupun secara amalia yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Ini pengertian dari akidah Islam. Jadi tentang arkanul iman, arkanul Islam, dan semua yang berkaitan dengan masalah yang gaib,
dan juga berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan yang lainnya yang wajib kita imani. Ini pembahasan tentang akidah. Kemudian objek kajian dari ilmu akidah. Apa objeknya? Akidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi topik-topik yaitu tauhid, iman, Islam, masalah yang gaib, kenabian, takdir, berita tentang hal yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, yang pasti, seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah. Dan juga termasuk objek kajian masalah akidah, membantah pengikut hawa nafsu, membantah ahlul bid'ah, dan juga membantah semua aliran dan sekte yang menyempal lagi menyesatkan serta sikap terhadap mereka. Itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ini pembahasan tentang akidah. Sekarang kita bahas, karena kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada pun nama lain dari akidah ini, al-iman, akidah, tauhid, as-sunnah dan yang lain kita nggak bahas. Begitu juga penamaan-penamaan yang lain yang bukan dari sunnah juga ada. Nanti Anda bisa baca. Tapi kita akan bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat yang D, halaman 36. Halaman 36. Karena kita membahas tentang aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan aswaja? Jadi harus jelas. Aswaja itu apa? Jadi jangan cuma disebut aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah apa maksudnya? Kita harus paham dan harus memahami dengan pemahaman yang benar supaya kita nggak salah. Antum lihat, yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah artinya mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekarang as-sunnah menurut bahasa adalah jalan atau cara baik atau buruk, itu as-sunnah. Sedangkan menurut ulama akidah yang dikatakan as-sunnah adalah petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan inilah sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Ini pengertian dari as-sunnah. Jadi as-sunnah itu mencakup tentang ilmu, yang kedua i'tiqad, keyakinan, yang ketiga perkataan dan perbuatan. Seperti juga yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang dikatakan as-sunnah jalan yang tempuh mencakup dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, Imam Fudail bin Iyad dan yang lainnya rahimahumullah. Jadi mencakup ilmu, ya harus jelas ilmunya jelas. Kalau ilmu yang bermanfaat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan juga athar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab kata Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga perkataan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian i'tiqad, keyakinan harus benar kita. Keyakinan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW harus benar. Keyakinan kita kepada Al-Quran,
keyakinan kita kepada para rasul, keyakinan kita kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada qadar dan qadar. Jadi kalau kita hitung termasuk arkanul iman ini, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada kitab-kitab dan Al-Quran, keyakinan kita kepada para rasul dan kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW, keyakinan kita kepada yaumul akhir, keyakinan kita kepada qada dan qadar. Dan ini semua dibahas di buku ini. Ini harus benar. Kalau salah, yang menyimpang dari siratal mustaqim, sesat. Harus benar ini keyakinan ini. Nanti saya akan sebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan akidah yang insya Allah antum sudah pernah dengar. Tapi harus paham. Makanya ini saya akan jelaskan fahamnya. Dengar sudah, baca sudah, tapi paham atau tidak. Ini harus kita yakini dan kita pahami. Kemudian ini yang berkaitan dengan sunnah. I'tiqadnya harus benar kita. Kalau salah, menyimpang, sesat nanti. Kemudian perkataan dan perbuatan juga harus benar. Seperti yang disebutkan, bagaimana Rasulullah mengucapkan, para sahabat mengucapkan, dari keyakinan itu. Dan juga amal. Dari amal-amal yang dikerjakan. Kemudian al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah, yaitu mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi yang dikatakan al-jamaah berkumpul di atas kebenaran, itu makna yang pertama. Berpegang teguh di atas kebenaran. Yang kedua, makna al-jamaah artinya dia berkumpul di atas satu imam yang mereka mentaati ulil amri itu. Itu yang dikatakan al-jamaah. Sekarang ada raja umpamanya, atau ada presiden, ya berkumpul di satu jamaah itu, enggak berpecah belah, tidak memberontak. Memberontak hukumnya haram dalam Islam. Apalagi sampai menumpahkan darah, ini haram hukum dalam Islam dan dosa besar. Yang paling besar menumpahkan darah kaum muslimin. Makanya dalam Islam dianjurkan kita bersatu di atas kebenaran, jangan berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau kalian berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Makanya kita tetap mengikuti Rasulullah SAW. Imam kita, pemimpin kita Rasulullah SAW. Ikuti itu. Jangan kemudian kita bikin kelompok-kelompok seperti yang ada sekarang ini. Itu nanti akan pecah belah umat Islam ini. Ini Nabi sudah sebutkan 72 golongan pecah. Jangan kita ikut pecah, jangan. Imam kita Rasulullah SAW. Jangan bikin lagi baiat lagi, angkat imam baiat. Yang satu angkat imam lagi baiat. Nggak boleh. Ini sesat ini. Dan membawa kepada perpecahan. Makanya kita nggak ada istilah yang demikian. Kalau ada ulil amri, sudah kita ikut kepada ulil amri. Apakah ulil amrinya yang orang baik atau dia orang jahat? Hatta berperang pun bersama ulil amri, berjihad bersama ulil amri, sebagaimana ketentuan syariat. Dan ini ada dibahas di buku ini. Kemudian al-jamaah yang dimaksud juga adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, dan karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 665 Hijriah berkata, perintah untuk berpegang pada jamaah maksudnya berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya, meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang yang menyimpang melakukan kebatilan sesudah mereka. Jadi yang dikatakan al-jamaah itu kebenaran yang kita ikut Rasulullah dan sahabatnya. Meskipun kita menyalahi orang banyak, karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Saya ulangi lagi, orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dalilnya apa bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran? Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah
iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Jadi kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tidak mengikuti kecuali sangka-sangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanya berdusta. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran, dalilnya apa? Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 116. Yang kita ikut dalil dalam kita beragama, ingat itu, dalil, bukan orang banyak, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan ajengan, bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu yang kita ikut. Pasti akan selamat ikut Rasulullah SAW. Mentaati beliau pasti akan selamat. Tapi mentaati banyaknya orang, mentaati tokoh-tokoh tidak akan membawa kepada keselamatan. Itu ingat itu. Mengikuti tokoh-tokoh tidak akan membawa keselamatan. Karena apa? Antum perhatikan, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal. Terus mereka berkata kepada Allah Ta'ala, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atim di'fain min al'adhabi wa lan kabira. Ketika mereka masuk neraka mengatakan, wahai Rabb kami menyesal. Kami dulu mentaati pemimpin kami, tokoh-tokoh kami. Kemudian kata Allah apa? Fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan kami dari Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka itu azab 2 kali lipat. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Ahzab. Supaya antum tahu, buka surahnya. Buka surahnya. Kita ini ngaji. Ya, kalau ngaji bawa mushaf Al-Qur'an. Kita ngaji jadi tahu dalilnya. Jangan jiping, ngaji nguping, bukan. Jadi dalil, pakai dalil, ngaji pakai dalil. Antum lihat ayatnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'fain min al-'adzabi wa lan kabira. Dalam surah Al-Ahzab di ayat 66 sampai ayat 68. Pada hari yang dibolak-balikan wajah mereka dalam neraka, mereka berkata, alangkah menyesalnya kami. Kenapa kami dulu nggak taat kepada Allah Rasulnya? Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami dan tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka 2 kali lipat azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Antum lihat di mushaf Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Mereka menyesal. Maka yang kita ikut Rasulullah SAW. Taati Allah dan Rasulnya. Bukan tokoh agama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan dai, bukan. Allah dan Rasulnya. Dibawakan dalil, ikuti dalil. Itu yang kita ikut. Kalau dalil itu harus jelas. Kemudian kita kembali. Bahwa kebenaran itu hanya satu. Dan orang yang mengikuti kebenaran itu dikatakan al-jamaah. Meskipun dia sendiri. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendiri. Jamaah itu yang mengikuti kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu antum perhatikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu yang katakan Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, menjauhkan apa yang baru yang Nabi nggak contohkan. Kita beragama ini dengan dalil. Nasnya jelas ada di Quran, hadisnya ada. Nabi suruh ikuti dalil. Kalau nggak ada, jangan kita kerjakan. Ketika kita beribadah, nggak ada contoh dari Nabi, jangan kita ikuti. Jangan kita kerjakan. Karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Karena Nabi sudah ingatkan kepada kita semuanya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga kalau antum hafal arba'in, ini hadisnya ada di arba'in yang kelima, hadis yang kelima. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Makanya kita lihat amal ini ada contoh atau tidak. Kalau nggak ada, jangan kita kerjakan. Meskipun orang banyak mengerjakan, meskipun tokoh-tokoh agama mengerjakan, jangan kita ikuti. Karena kita beragama mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin selamat. Yang wajib kita taati di muka bumi ini manusia satu. Yang kita ikuti satu, siapa? Rasulullah SAW. Kita nggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kamu menyalahi orang banyak? Allah nggak akan tanya di hari kiamat, nggak akan tanya. Tapi yang ditanya oleh Allah dikubur dan di hari kiamat, kenapa kamu nggak mengikuti satu orang ini? Kenapa kamu nggak ikuti? Siapa? Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Yang diikut satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah berarti taat kepada siapa? Kalau kita taat kepada Rasulullah berarti taat kepada siapa? Allah. Kalau kita mentaati Rasulullah berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Surah An-Nisa yang keempat ayat 80. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi yang wajib ditaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ajengan, bukan habib, bukan imam, bukan yang lain. Yang wajib kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perkataan imam menyalahi sunnah Rasulullah, yang kita ikut yang mana? Saya ulangi, yang belakang belum dengar, jangan ada yang tidur. Ya, perhatikan. Kalau ada perkataan imam menyalahi sunnah Rasulullah, kita ikut yang mana? Ikut sunnah Rasulullah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kamu ikut sunnah Rasulullah. Buang pendapatku ke tembok, kata Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Hanafi mengatakan demikian, Imam Malik mengatakan demikian. Rahimahumullahu jami'. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang. Yang kita ikut siapa? Rasulullah. Itu ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang kita lanjutkan. Kalau sejarah munculnya nggak perlu kita bahas, dan yang penting harus perhatikan bahwa Ahlussunnah ini orang yang gharib di tengah-tengah masyarakat, asing di tengah masyarakat. Karena masyarakat melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang baik. Ahlussunnah ini orang yang baik di masyarakat.
Dan mereka selalu memperbaiki. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang selalu memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi kita ini selalu memperbaiki. Yang pertama kali yang kita perbaiki apa yang pertama kali? Yang pertama kali kita perbaiki apa? Akidah dulu, akidah masyarakat. Sampai mereka beribadah hanya kepada Allah. Perbaiki akidah mereka, perbaiki ibadah mereka, perbaiki akhlak mereka dan yang lainnya. Maka ciri Ahlussunnah sebagaimana Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 40 di atas tentang ciri ghuraba, orang yang asing di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang-orang yang memperbaiki umat ini di tengah rusaknya manusia. Jadi kita dengan mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah ini ingin memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan. Justru dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah itu memperbaiki manusia, memperbaiki akidah mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki keyakinan mereka harus dengan keyakinan yang benar, memperbaiki ibadah mereka. Anda bisa lihat bahwa dengan dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah, Anda bisa lihat, subhanallah, masyarakat ini baru paham tentang agama. Banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Anda lihat, saya ambil contoh aja, masjid ya, masjid di Jakarta ini aja, ramenya setelah dakwah ini berkembang. Maksudnya ramai untuk sholat 5 waktu. Jumat ramai, Jumat betul. Tapi yang saya sebutkan sholat 5 waktu. Karena apa? Dakwah ini mengajak orang untuk sholat berjamaah. Yang sebelumnya nggak ada. Bahkan ada dakwah-dakwah yang diadakan umpamanya dari jam 9 sampai jam setengah 12 umpamanya. 10 menit udah bubar. Bukannya mereka tetap sholat, enggak sholat udah. Gimana? Mesti diajak umat untuk sholat berjamaah. Karena ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Azan itu saja, itu syiar agama Islam yang besar. Bahkan Nabi ketika perang, Nabi tunggu dulu. Ada yang azan atau tidak? Kalau tidak ada yang azan, Nabi perangi. Ketika azan, Nabi gak perangi. Ketika dikumandangkan azan, gak diperangi oleh Nabi. Berarti Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar. Makanya antum bisa lihat di mana-mana. Orang yang tadinya nggak sholat berjamaah di mana? Di kantor-kantor, di pabrik, di masjid banyak penuh. Sholat 5 waktu. Dengan dakwah ini dakwah yang diberkahi oleh Allah, dakwah salaf ini, dakwah Ahlussunnah. Tadinya orang banyak nggak pakai jilbab, kita dakwakan wajib pakai jilbab. Banyak yang pakai jilbab, subhanallah. Belum lagi yang lain lah, masalah-masalah yang lain yang sekian banyak. Ratusan dari dakwah yang hak ini yang disampaikan dari sunnah Nabi yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Makanya dakwah ini dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus harus dijalankan karena memperbaiki manusia. Memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan berbuat beda, tidak. Bukan berbuat syirik, tidak. Justru mengajak manusia kepada persatuan, mengajak manusia kepada jamaah yang hak ini. Kemudian, ikhwan fillah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada sejak dahulu. Sekarang kita bahas bab yang kedua. Ini juga kita enggak semuanya, hanya beberapa poin aja. Ini kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketika kita mengkaji tentang akidah, harus kita tahu dua. Harus kita lebih tahu, kita harus mengetahui lebih dahulu tentang kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ini harus sepakat dulu. Karena setiap firqah, setiap golongan, setiap aliran itu punya prinsip, punya kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Nah, sekarang kita harus memahami tentang kaidah dan prinsip aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, ini enggak semua saya baca, saya katakan mungkin 5 atau 6 poin kita baca. Sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Arti dalam kita mengkaji arti sumber dari agama Islam ini, kalau disebutkan akidah, kenapa disebut cuma satu aja akidah? Karena yang kita bahas apa? Akidah aswaja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas. Karena yang kita bahas akidah, makanya di sini disebutkan sumber akidah. Sebenarnya sumber agama Islam yaitu Quran, Sunnah dan ijma' salafus saleh. Kenapa nggak disebutkan qiyas?
Kias nggak bisa dipakai dalam masalah akidah. Karena Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama dengan makhluk, nggak bisa dikiaskan. Makanya nggak dipakai kias. Kias dipakai dalam masalah fikih ketika dibutuhkan. Jadi sumber akidah kitabullah Al-Quran. Dan Al-Quran terpelihara. Terpelihara Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran terpelihara. Terpelihara. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran tidak terpelihara, sudah berubah, dia keluar dari agama Islam, kafir. Makanya harus kita sepakati dulu, yang kita pakai Al-Quran, ini Al-Quran. Dari awal sampai akhir ini Al-Quran. Ini kitabullah. Al-Quran. Maka Al-Quran satu ayat dengan yang lain yang nggak bertentangan. Ini harus kita pakai. Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi SAW yang sahih. Ya kita pakai riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Sunan Daraqutni, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya banyak lagi. Banyak sekali. Ya. Lebih dari 30 kitab. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang kita ambil yang mana yang sahih, maka disebutkan yang sahih. Yang dhaif nggak bisa dikatakan sebagai hujjah. Kemudian apalagi yang maudhu, yang palsu nggak bisa dikatakan hujjah. Yang kita pegang Quran dan Sunnah, orang itu akan selamat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Kalau orang berkata, kan Nabi cuma sebutkan dua, Quran dan sunnah. Betul, Quran dan sunnah. Tetapi Quran dan sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman siapa? Sahabat. Kalau setiap orang, setiap firqah, setiap golongan, mereka juga mengatakan berdalil kepada Quran sunnah. Tapi dalil itu yang mereka kemukakan, kita lihat, nggak betul mereka menggunakan dalilnya. Mereka adu antara satu dengan yang lain. Kemudian juga, jadi mereka berdalil dengan Quran Sunnah. Yang pertama, dalil yang mereka gunakan belum tentu benar. Mereka menggunakan dalil betul Quran, tapi belum tentu benar dalilnya, karena tidak mengikuti pemahaman sahabat. Saya ambil contoh. Contohnya Khawarij. Khawarij baca Al-Quran siang malam, hafal Quran mereka, sholat malamnya rajin dan puasanya rajin, segala macam rajin dia. Tapi kata Nabi mereka bagaimana? Keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Kata Nabi, sayaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ini hadis yang sepertinya ada diriwayatkan Bukhari, tapi yang saya bawakan riwayat Abu Ya'la. Nabi bersabda, nanti Al-Quran akan dibaca oleh orang-orang yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Mereka berdalil dengan Quran. Ambil contoh ini, seperti ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun. Benar ayatnya, tapi mereka gunakan ayat ini untuk mengkafirkan semua penguasa. Contoh lagi, mereka berdalil dengan inil hukmu illa hukum itu milik Allah. Ketika dibawakan ayat ini kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Ibnu Abbas dan yang lain, apa kata mereka? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang mereka kendaki apa? Kebatilan. Kalimatnya hak, betul Quran, tapi mereka bawa dalil yang nggak sesuai dengan pemahaman siapa? Sahabat. Makanya mesti ada pemahaman yang mengikat Quran dan Sunnah itu untuk benar, selamat. Ada pemahaman yang maksud yang dapat jamin dari Rasulullah SAW. Itu pemahaman sahabat. Nabi
SAW menyuruh kita untuk mengikuti pemahaman ini. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat radhiyallahu ajma'in, Nabi menyebutkan nanti akan terjadi fitnah. Fitnah ini luas maknanya, fitnah ini luas sekali. Fitnah ini apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang pembunuhan antara muslim dengan muslim, ini fitnah. Tentang pemahaman yang sesat tentang aliran, ini fitnah. Kata Nabi, satakunu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, madza na'mal wa madza nasna'? Apa yang harus kita perbuat ya Rasulullah? Kalau sudah terjadi fitnah, apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Maksudnya kalian kembali kepada pemahaman yang hak ini, pemahaman para sahabat. Nabi menyuruh ketika terjadi fitnah, terjadi perpecahan, perselisihan yang lain, kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Tarji'una ila amrikumul awwal. Seperti hadis yang antum sudah hafal hadisnya. Hadis Irbad bin Sariyah. Antum sudah hafal hadisnya. Ya, sambil potongannya aja. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi. Dari perpecahan, perselisihan, fitnah, Nabi memberikan solusi. Hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Gigit, pegang erat-erat. Kembali kepada Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita semuanya, jauhkan dari kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah sesat, bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perkara yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Al-Hakim dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Sahih hadis ini. Makanya Nabi menyuruh kita berpegang kepada pemahaman para sahabat. Dan ijma'nya sahabat maksum, individu sahabat tidak maksum. Ijma'nya sahabat maksum. Nabi bersabda, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalalah. Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku, itu para sahabatku, dari berkumpul di atas kesesatan. Jadi ijma'nya mereka maksum. Dan dasar juga ijma'nya salafus saleh, dasarnya ayat. Bahwa ijma' mereka sebagai hujjah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ketika menjelaskan ayat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in ini yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman 7 jilid. Kalau cetakan lama 4 jilid, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur 7 jilid. Itu dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang ijma'nya sahabat itu ma'sum dan wajib kita mengikuti ijma'nya mereka. Dibawakan dalil ayat surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin ketika pertama kali turun ayat ini siapa? Para sahabat. Ketika turun ayat ini jalan kaum mukminin, para sahabat. Jadi orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, menyalahi jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nusri jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wasaat masira, dan neraka jahanam itu sejelek tempat kembali. Makanya kita nggak boleh menyalahi jalannya para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, walaupun sifatnya ahad, wajib kita terima. Jadi katanya hadis ahad itu hadis yang disampaikan dari satu rawi ke rawi yang lain.
Dari satu rawi ke rawi yang sampai tercatat oleh Imam Hadis. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bukan mutawatir. Nah, ada kelompok seperti Mu'tazilah dan yang lainnya menganggap kalau hadis itu ahad, nggak bisa dijadikan hujah. Dianggap oleh mereka dzon. Itu hanya sangkaan, nggak boleh kita ikut. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang sesat. Berarti ribuan hadis nanti yang ditolak. Ribuan hadis yang ditolak. Kalau menurut Ahlussunnah bahwa wajib kita menerima hadis. Apakah itu ahad, apalagi mutawatir, wajib kita terima. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, Anda melihat ayat 7 di sini ada, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Jadi apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian yang ketiga sebagian sudah saya jelaskan tadi. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Tuh, perhatikan di sini. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Quran, Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah, Sunnah dijelaskan dengan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman para sahabat. Nggak bertentangan. Quran dengan Quran nggak bertentangan. Quran dengan Sunnah nggak bertentangan. Sunnah dengan Sunnah yang sahih nggak bertentangan. Selama-lamanya nggak bertentangan. Selama-lamanya tidak akan bertentangan. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Selama-lamanya. Di sini seperti Quran menjelaskan Al-Quran. Saya ambil contoh. Di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am surah yang ke-6, di ayat 82 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Semua kami pernah menzalimi dirinya. Maka Nabi menjelaskan ayat ini dengan ayat yang lain. Ayat ini tafsirkan dengan ayat yang lain. Dalam surah Luqman ayat 13. Yaitu dalam surah Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi maksud ayat yang tadi dalam surah Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maksudnya apa? Dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat dijelaskan dengan ayat. Dan banyak lagi yang lainnya. Ayat dijelaskan dengan ayat. Kalau ayat dijelaskan dengan sunnah banyak. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, "Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran ini. Jadi Nabi menjelaskan dengan sunnahnya. Seperti umpamanya kita sholat, kita nggak akan tahu bagaimana cara sholat kalau Nabi nggak jelaskan. Allah menyebutkan waqimus sholawatuz zakah, dirikan sholat, keluarkan zakat. Tapi kita nggak akan tahu tentang bagaimana sholat kecuali dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang lainnya. Kemudian mengikuti pemahaman salafus saleh. Bagaimana salaf memahami nas, dalil Al-Quran, itu yang kita ikut. Saya ambil contoh. Ya, Anda perhatikan ini. Perhatikan. Contoh pemahaman salaf terhadap Al-Quran.
Saya ambil contoh yang mudah yang antum baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, makna siratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua, al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. 4 penafsiran. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika membawakan semua riwayat ini, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, 4 ini tidak bertentangan. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Jelas? Jelas ya? Antum baca tiap hari ini, tapi belum paham. Insya Allah sekarang paham. Ya, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, dijelaskan oleh para mufassirin 4 tafsir. Yang pertama, al-haq, kebenaran. Yang kedua, yaitu al-Islam. Yang ketiga, Al-Quran. Yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir, semua benar. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan cuma Quran, ya mesti dengan Sunnah. Nggak mungkin orang bisa melaksanakan Islam tanpa Sunnah, nggak mungkin. Mesti dengan Sunnah. Yang keempat, Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat yang disebutkan oleh Abu Aliyah rahimahullah, boleh menyebutkan Abu Bakar wa Umar. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah akan mengikuti 2 orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi pemahaman salaf itulah hujjah. Baru setelah kita pahami itu, ya kita mengikuti. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, yang ini ada nanti di bab ini, tapi saya dahulukan membawa, ya, tentang Allah SWT berada di atas langit. Allah bersemayam di atas arsy. Yang menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy siapa? Allah. Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alas istawa. Ini di Quran ada. Ya, di Quran ada. Di surah Thaha ayat 4. Kemudian ada 7 ayat tentang Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan 8 ayat. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas semua langit, di atas arsy. Amintum man fis sama. Kita juga menyebutkan dalam surah Sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian juga ketika kita sujud kita baca subhan rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi. Kita wajib menetapkan. Kalau ada orang mengatakan makna istawa arti istaula, ini enggak dikenal dalam bahasa. Tidak dikenal dalam bahasa. Yang kita pakai dalil. Allah menyebutkan istiwa di atas arsy, kita wajib memahami istiwa sudah. Tidak diartikan dengan berkuasa. Makanya saya sebutkan di sini, yaitu kita mengikuti pemahaman salafus saleh, para imam yang mengikuti mereka, serta dengan arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Seperti yadullah, tangan Allah. Tangan, ya diartikan dengan tangan. Allah menyebutkan tangan Allah, ya sudah diartikan dengan tangan. Nggak bisa diartikan tangan artinya kekuatan. Nggak bisa diartikan dengan nikmat. Dalam pemahaman firqah-firqah yang sesat, diartikan demikian. Atau dalam mazhab Asy'ari, itu ditawil. Bahwa kedua tangan diartikan dengan kedua nikmat. Nggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita takwil, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Itu kaidah dan ada di sini di buku ini.
Bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh. Bisa kafir mengingkari itu. Seperti Jahmiyah. Maka dikatakan oleh para ulama salaf bahwa Al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah adalah kafir mereka. Karena apa? Mengingkari nama dan sifat Allah. Nggak boleh juga kita mentawil. Seperti tadi, umpamanya tangan diartikan kekuatan. Nggak boleh. Nggak boleh. Istiwa diartikan istaula, berkuasa. Nggak boleh. Kita wajib menetapkan semuanya. Nggak boleh kita takwil. Kemudian selanjutnya, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Sebab Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah nggak sama dengan satupun dengan makhluknya. Allah nggak sama dengan satupun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Kemudian juga ayat yang antum sudah hafal, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Allah nggak sama dengan makhluknya. Allah nggak setara dengan makhluknya. Allah nggak sebanding dengan makhluknya. Nggak ada yang sama dengan Allah Taala. Maka nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya lagi, bahwa kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kita nggak tahu. Sifat Allah kita nggak tahu. Pertangan Allah, wajah Allah kita nggak tahu. Allah istiwa kita nggak tahu bagaimana. Maka jangan ditanyakan. Kita wajib mengimani. Kita wajib mengimani. Sebab Nabi nggak menjelaskan, Allah tidak menjelaskan. Maka kita nggak boleh menanyakannya. Makanya ketika Imam Malik, dan ada di buku ini, ketika Imam Malik ditanya oleh salah seorang tentang istiwanya Allah, Allah berfirman Ar-Rahman al-istiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Artinya istiwa maklum dalam bahasa Arab. Oh, Allah bersemayam di atas arsy. Wal kaif majhul. Tentang bagaimana Allah istiwa enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani wajib, was su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang sifat Allah itu bid'ah. Enggak boleh. Imam Malik keluarkan orang itu dari majelis ini. Karena ini bibit ahli bid'ah. Enggak ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Enggak pernah ada yang tanya dari sahabat. Makanya ketika ada yang nanya Imam Malik itu diam. Ketika tanya tentang istiwa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, sampai keluar keringat Imam Malik. Karena belum pernah ada yang menanyakan tentang itu. Baru Imam Malik menjawab seperti jawaban yang tadi itu. Bahwa kita wajib mengimani tentang semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Rasulullah juga bersabda SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi enggak boleh orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Membikin sesuatu yang baru dalam agama enggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam enggak pernah mengajarkan. Nabi enggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Enggak ada dari Nabi SAW. Enggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi enggak contohkan. Enggak ada. Enggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat.
Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton, yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat. Dan yang lainnya mereka bagi. Dan nanti juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Umat ini harus jelas karena agama Islam agama yang jelas. Maka akidah salaf ini, akidah Ahlussunnah, akidah yang jelas gamblang. Anda bisa lihat karakteristiknya, jelas gamblang. Enggak sembunyi. Kita harus jelaskan. Kalau kita sayang kepada umat, jelaskan semuanya. Yang hak-hak, yang batil-batil. Yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang benar-benar, yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang tauhid-tauhid, yang syirik kita jelaskan. Yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah kita jelaskan. Baru umatnya akan tahu. Dia akan berjalan di atas siratal mustaqim. Kalau tidak, seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat nggak tahu dibawa kemana. Oleh kiainya, oleh ustadznya nggak tahu. Saya cuma ngikut aja nggak tahu. Dan mereka harus belajar tentang agama ini supaya mereka tidak disesatkan oleh para tokoh. Harus belajar agama. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima, berserah diri. Taslim, penuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tapi rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun mendapat imam-imam dan lainnya. Jadi kita wajib taslim, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya, mutlak. Bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, bukan. Kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, nggak boleh ditolak. Dengan pendapat kita, ra'yu, perasaan orang banyak, dengan mimpi nggak boleh. Wajib kita menerima dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Nggak boleh ditolak. Kalau kita lihat banyak sekarang dibawakan dalil, mereka tolak. Menurut kiai saya, menurut ustadz saya, menurut habib saya, menurut ajangan saya, nggak bisa dalam agama ini. Kita harus jelaskan, ini dalil, wajib diikuti dalil ini. Nggak boleh kata orang, nggak boleh tolak dengan perasaan, nggak boleh tolak. Ini kan banyaknya manusia melakukan demikian, nggak boleh.
Sebab kita wajib taslim. Kalau enggak, dikatakan tidak beriman oleh Allah. Antum lihat, baca ayatnya. Surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Anda perhatikan di sini, kita harus menjadikan Rasul sebagai hakim. Apa yang kita perselisihkan, kembalikan kepada Rasulullah. Ada nggak dalilnya? Rasulullah. Yang kedua, ketika diputuskan bahwa ini wajib, ini sunnah, ini haram, kita wajib ikuti. Nggak boleh ada rasa kesal dalam hati kita, nggak boleh. Yang ketiga, kita taslim, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan ini menunjukkan tentang apa? Tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd dalam tafsirnya Taisir Kamil Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Dan juga Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi kita harus ambil yang Rasul. Yang kita ikut siapa? Rasulullah. Tadi sudah jelaskan penyesalan orang-orang yang masuk dalam neraka. Antum ingat, catat itu. Dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? Surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Menyesal mereka dulu. Kenapa dulu saya nggak taat kepada Allah Rasul? Saya taat kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh agama, kepada para pembesar. Taat, mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Manfaat nggak penyesalannya? Tidak manfaat. Udah masuk neraka nggak manfaat. Maka sekarang ini kita kembali dan taubat kepada Allah. Yang kita ikut Rasulullah, bukan tokoh agama, bukan dai, bukan saya dan bukan mereka. Yang kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita ikut. Kita akan selamat. Maka kalau kita datang dalil dari Quran Sunnah, nggak boleh kita tolak dengan pendapat kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan orang banyak atau pendapatnya syekh, ustadz, kiai, imam dan yang lain. Nggak boleh. Kita wajib taslim dan tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan jalan selamat dan ketaatan kita penuh kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Anda perhatikan, dengarkan. Nabi menyebutkan tentang ketaatan yang wajib itu kepada Rasulullah SAW, bukan kepada tokoh, bukan kepada imam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku dia masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku dia enggan untuk masuk surga. Ketika dia tidak taat kepada Rasulullah, dalil sudah jelas Quran dan Sunnah, nggak mau diikut oleh dia. Yang diikut nggak ada dalilnya, nggak ada dalil. Kata orang turun temurun, dia ikut. Dia pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil ditolak oleh dia, berarti dia enggan untuk masuk surga. Itu perhatikan itu. Kita beragama dengan dalil. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah yang ke-17. Ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Taala. Ingat itu. Semua akan ditanya oleh Allah. Agama kita agama dalil. Yang keenam, dalil akli, dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil nakli yang nas yang sahih. Sesuatu yang qati yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Kenapa dibawakan masalah ini? Kalau antum lihat dari firqah-firqah yang sesat, hampir semuanya firqah yang sesat mendahulukan akal.
Apakah itu Khawarij, apakah itu Syiah, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Asy'ariyah atau yang lain, mesti memerlukan akal. Itu perhatikan. Dan dibahas dalam kitab-kitab oleh para ulama tentang ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas panjang lebar tentang ini. Panjang lebar dalam bukunya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak pertentangan antara akal dengan Quran dan Sunnah. Tidak akan bertentangan selama-lamanya. 9 jilid dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah Al-Jahmiyah wal Mu'attilah. 4 jilid itu dibahas membantah tentang akal ini. Bukan berarti Islam mengakal akal manusia, tidak. Tapi akal digunakan pada tempatnya, bukan untuk menolak wahyu, bukan untuk menolak Al-Quran, bukan untuk menolak sunnah. Bukan akal dia mempelajari tentang nama, sifat Allah, kemudian juga membahas tentang zat Allah. Nggak mampu akal. Akal terbatas, wajib menerima sami'na wa ata'na, keterangan dalil. Dibahas oleh mereka sesat. Sebagian mereka menyesal di akhir ayatnya. Nyesal mereka. Saya ambil contoh, dari sekian banyak nih, banyak contohnya. Ya, dari tokoh-tokoh yang menyesal, mereka gunakan akal. Seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang orang menisbatkan kepada pemahaman Asy'ariyah. Dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Mu'tazilah ini semua dalilnya akal. Akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal ditolak semuanya. Ini Mu'tazilah. 40 tahun. Kemudian dia di Baghdad, di Kufah itu dia buka ininya. Jubahnya, saya tinggalkan Mu'tazilah ini. Kemudian dia berapa tahun kemudian menetapkan beberapa sifat, mentakwilkan sifat. Kemudian setelah itu dia rujuk kepada pemahaman salaf. Dan ditulis kitabnya seperti Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Beliau juga nulis kitab ini, Risalah ila Ahli Tsaghar. Risalah ila Ahli Tsaghar. Ini karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dijelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, kaidah-kaidah dalam beragama. Beliau juga nulis tentang firqah-firqah yang sesat dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyyin. Dan setelah beliau banyak tokoh-tokoh seperti Fakhrur Razi, Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Baqillani dan yang lainnya. Al-Ghazali dan yang lainnya. Yang mereka kembali. Rata-rata mereka semua menggunakan akal. Akal segala-galanya bagi mereka itu. Itu sudah dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql dan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kemudian banyak lagi kitab-kitab atau buku-buku yang lain yang membahas tentang masalah akal ini. Akal ini wajib tunduk, siapapun dia. Atau dia profesor, doktor, yang lainnya, tetap wajib tunduk kepada wahyu. Wajib tunduk. Akal ada tempatnya dia. Dia boleh bicara soal teknologi, bagaimana membuat mobil, komputer, segala, nggak ada masalah. Ketika dia bicara soal masalah ibadah, tentang Allah, dia bahas tentang, nggak mampu akal. Dia wajib tunduk pada wahyu. Menafsirkan Quran dengan wahyu nggak boleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir di awal-awal di kitab tafsir menjelaskan barang siapa menafsirkan Quran dengan rakyunya, maka adalah dia menempatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Nggak bisa menafsirkan dengan rakyu. Akal ada tempatnya. Disuruh kita berpikir, disuruh kita tadabbur Al-Quran, tapi bukan menghukumi Al-Quran. Maka di sini disebutkan akal yang benar sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qati pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan dengan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat atau hadis harus didahulukan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah maksum, sedangkan akal tidak maksum. Al-Quran dan Sunnah tetap, sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran dan Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan ini.
Mata kita punya keterbatasan dalam melihat. Telinga kita keterbatasan dalam mendengar. Sama juga akal punya keterbatasan. Akal nggak mampu berbicara tentang sesuatu yang nggak punya ilmu padanya, kecuali dengan bimbingan apa? Wahyu. Ketika dia berjalan sendiri, pasti sesat. Akal itu pasti sesat. Dan sudah banyak yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat, dan mereka menyesal. Hatta orang kafir aja, ketika mereka masuk neraka nyesal mereka. Mereka berkata dalam surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya kami mendengar, kami berakal, berpikir yang benar, kami nggak masuk neraka, kata mereka. Tapi mereka nggak gunakan akalnya. Makanya Allah menyamakan orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan binatang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka seperti binatang. Disebut dalam surah Al-A'raf, dalam surah